Saudara-saudara kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini kita bicara tentang pikiran Kristus. Apa itu yang menjadi pikiran Kristus? Saya akan tidak mendalam tentang pikiran Kristus, tapi bagaimana kita mendapatkan pikiran Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, saat ini berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kami, memelihara dan memberikan pencerahan bagi kami. Kuduskan kami yang mendengar, kuduskan kami yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tadi seperti dari awal saya sudah sampaikan, firman Tuhan pada hari ini kita berbicara tentang pikiran Kristus. Karena kenapa ini saya sampaikan? Orang Kristen banyak berpikir dengan kekuatan pribadi. Dia berjalan dengan konsep pribadinya. Dia berjalan dengan kekuatan pribadinya. Sekalipun dia katakan aku orang percaya, sekalipun aku orang Kristen, tetapi kenyataannya banyak orang tidak mengetahui pikiran Kristus. Sehingga dalam Matius 7 dikatakan bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam bahasa Yunani telemah. Pada ayat 22-23 jelas. Banyak hamba Tuhan yang sudah bernubuat, melakukan pekerjaan Tuhan seolah-olah menumpang tangan, mengusir setan. Tetapi ayat 23 dikatakan, enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita di akhir zaman ini, di zaman akhir maksud saya, di zaman akhir ini betul-betul kita harus mengetahui pikiran Kristus. Konsep kita berpikir lagi bukan lagi konsep bagaimana saya, bagaimana aku, tetapi bagaimana Tuhan di dalam diri saya, dan sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Saya katakan kekristenan yang sesungguhnya kita mengetahui pikiran Kristus. Mengapa saya katakan sebelum saya membacakan firman Tuhan menjadi landasan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengatakan bahwa cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, haruslah orang yang mengetahui karakternya Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dengan kita percaya kepada Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud tadi dikatakan Matius 7, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah persoalannya berapa banyak orang Kristen yang tahu dan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak berkutat dengan persoalan kita. Kekristenan pada hari ini, banyak orang berkutat dengan persoalan diri sendiri. Dan persoalan ketakutan akan pandemi COVID-19. Pada hari ini kita tuh diminta di zaman akhir ini banyak orang harus mengetahui pikiran Kristus. Sehingga kita tidak disesatkan oleh banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kita. Yang kedua kita harus tahu. Kalau kita mencintai Tuhan katanya. Mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan dengan tidak buta. Banyak orang mengasihi. Mungkin dengan pasangan kita. Kalau kita ingat dulu dengan waktu kita sebelum menikah. Seorang lelaki. Ya seorang pemuda maksud saya. Pada saat dia jatuh cinta dengan seorang anak gadis. Begitu juga sebaliknya anak gadis jatuh cinta kepada seorang pemuda. Itu love is blind. Cinta itu buta. Dia tidak tahu bagaimana karakter calon pasangannya. Begitu juga kehidupannya. Padahal secara psikologis, saya katakan secara psikologi, bahwa perbedaan yang sangat signifikan saya katakan antara pasangan lelaki dan wanita itu pasti ada perbedaan yang signifikan. Saya katakan terjadi perbedaan signifikan. Perbedaan latar belakang pendidikan. Perbedaan latar belakang sosial. Perbedaan hobi. Apalagi? Kesukaan. Ya, belum lagi IQ. Kepandaian.
keterampilan yang berbeda. Belum karakter lagi, sifat yang berbeda. Jadi saya mau katakan pada awal waktu pacaran sampai menikah, umumnya banyak pasangan yang tidak mengenal satu sama lain. Makanya dikatakan cinta itu buta. Love is blind. Tapi setelah menikah, saya katakan setelah menikah apa yang terjadi? 1 tahun mungkin masih bisa dijaga. Tidak kelihatan aslinya. Tetapi biasanya setelah menikah 5 tahun, apa yang terjadi? Kelihatan belangnya semua. Sifat jeleknya, karakter buruknya, hobi yang tidak sama, kebiasaan yang berbeda. Itu membuat terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Apakah kita begitu sama dengan seperti pasangan tadi? Kita harus mengenal Tuhan secara utuh, saya katakan. Walaupun banyak hamba Tuhan, kita tidak bisa mengenal Tuhan secara utuh. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Jangan setengah-setengah atau parsial. Itu yang membuat banyak orang yang keblinger, saya katakan. Keblinger, karena apa? Dia mengenal Tuhan sebagian-sebagian. Pada firman Tuhan yang ada pada kita, Alkitab ini, kita harus mengenal Tuhan secara komprehensif. Secara menyeluruh. Karena pernah dipertanyakan, bagaimana Pak Pendeta saya bisa mengenal Tuhan? Karena otak saya hanya segede bapau. Saya bilang, kalau otakmu segede bapau, bukan kau bisa mengenal Tuhan, tetapi Roh Kudus yang memampukan mengenal Tuhan. Katakan amin. Nah, pada hari ini jangan lagi love is blind. Cinta itu buta. Kita mengenal Tuhan melalui pikiran Kristus. Kita mengenal Tuhan. Love is not blind. Cinta itu tidak buta. Saya mau katakan cinta itu tidak buta. Orang sekuler love is blind. Yes. Tetapi kita anak-anak Tuhan, love is not blind. Saya ulang lagi. Love is not blind. Cinta itu tidak buta. Amin. Kita harus mengetahui, mengenal Tuhan. Dan kita tahu pikiran Kristus. Sehingga konsep pribadi kita, strategi kita, tujuan hidup kita, kita tahu mau kemana kita dibawakan arahnya. Ke depan bersama Yesus. Bersama Yesus. Bukan berdiri sendiri. Sehingga kalau ada persoalan, kalau sudah terjadi persoalan ke masalah, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada Tuhan, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan selalu membawa kita kepada jalan yang baik. Tetapi kita tidak mau berjalan bersama Tuhan. Itu persoalannya. Karena kita pakai konsep kita. Saya mau yang begini, saya mau begitu. Gak bisa. Saya katakan tidak bisa. Saya pribadi kalau mau saya saksikan. Dari mulai kecil saya ingin begini, pengen begitu. Waktu saya bekerja juga saya ingin begini, saya begitu. Tetapi setelah saya dipanggil Tuhan, dipilih seperti Saulus menjadi Paulus. Menjadi alat pilihan Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya berjalan bersama Yesus. Saya tahu pikiran Kristus. Tuhan maunya begini. Walaupun hati saya mau begitu. Tetapi Tuhan bilang ini, lakukan ini. Saya mau katakan orang Kristen harus seperti itu. Berjalan bersama Yesus. Maka kata Tuhan katakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi siapa yang Allah sertai? Allah menyertai kita bagi orang yang mau berjalan bersama Yesus. Jangan katakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi kita mencobai Tuhan. Bahaya, kita masuk dalam dosa. Kalau kita mencobai Tuhan. Kalau kita katakan, Allah berserta kita, kita pun berserta Tuhan. Amin. Kita pun berjalan bersama Tuhan. Amin. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Dia katakan Immanuel, tetapi kita tidak berjalan bersama Yesus. Oleh karenanya sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, mari mulai hari ini kita berjalan bersama Yesus. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita berjalan ke utara, jangan lagi kita melihat ke selatan. Kalau Tuhan bilang ke utara, kita ke utara. Sekalipun mungkin mata fisik kita seolah-olah itu berat dan sukar. Tapi kalau Allah berserta kita, Tuhan akan menunjukkan jalan keluarnya. Coba lihat contoh Bapak Abraham. Bagaimana dia berjalan, dia tidak tahu di tanah yang dia tuju. Dia tidak tahu.
Dia berjalan bersama Sarah. Dia berjalan bersama keponakannya, Lot. Tapi dia tahu Tuhan menyertai. Kalau Tuhan sudah perintahkan, dia tetap berjalan. Sekalipun banyak rintangan. Sekalipun janjinya seolah-olah Tuhan tidak tepati, seolah-olah. 25 tahun dia menunggu lahirnya anak kandungnya, yaitu Ishak. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, proses yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah proses instan, seperti mie instan. Hari ini banyak orang Kristen mau proses seperti mie instan. Dan akhirnya udah kebanyakan makan mie instan, akhirnya menjadi sakit penyakit. Dan Tuhan tidak ingin kita seperti diproses seperti mie instan. Dan akhirnya kita menjadi penyakit dalam hidup kita. Tuhan mau proses kita. Mungkin bukan berhari-hari, mungkin bukan berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun Tuhan mau proses kita. Katakan amin. Sehingga saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, temanya pada hari ini kita harus tahu pikiran Kristus. Sehingga kita mengenal Kristus. Love is not blind. Siapakah sosok Yesus itu? Kita harus mengenal sosok Yesus. Kita tahu harus pikiran Kristus. Bagaimana hati Kristus. Nah pada hari ini dikatakan tadi, ini zaman akhir. Ini adalah zaman akhir. Bagaimana orang-orang Kristen menghadapi, menyikapi, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kita harus berjalan bersama Yesus. Katakan amin. Kalau kita tidak berjalan sama Yesus, Anda akan masuk dalam batu sandungan. Kalau sudah masuk batu sandungan, Anda akan masuk dalam keterjerambapan. Kalau sudah terjerambab, tidak ada lagi yang bisa mengangkat. Oleh karenanya, sebagai hamba Tuhan, mari kita jadi orang-orang Kristen, mengetahui pikiran Kristus dan mengenal sosok siapa Yesus Kristus dengan mengetahui pikirannya. Love is not blind. Cinta itu tidak buta. Landasan firman Tuhan saya ambil 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama dan kita berdiri, kita baca sama-sama bahwa firman Tuhan ini sangat luar biasa. Dan ini pun menegur saya, bukan untuk saudara. Sebelum saya sampaikan firman ini sudah ditegur. Saya sebulan yang lalu ditegur oleh firman ini. Saya ditegur oleh Tuhan 1 bulan yang lalu. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Saya ulang lagi 1 Korintus pasal yang kedua ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama karena ini penting. Mungkin banyak orang tidak tahu ayat ini. Mungkin kita lewatkan ayat ini. Dan mungkin juga tidak banyak dikhotbahkan ayat ini. Tapi hari ini saya ditegur oleh Tuhan. Saya mau katakan 1 bulan yang lalu. Sampai tadi pagi pun saya ditegur Tuhan. Untuk ini disampaikan. Walaupun saya sudah punya konsep dengan khotbah yang lain. Tapi Tuhan mau nyampaikan ini. Bahwa ini harus disampaikan. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayatnya 16. 1, 2, iya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati. Tetapi kami pikiran Kristus. Silakan dulu. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa. Paulus, para rasul mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Apa artinya? Bahwa mereka adalah para rasul. Khususnya Paulus. Dia tahu apa yang menjadi pikiran Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Saya mau katakan berapa banyak orang Kristen yang melalui video ini maupun online. Saya mau katakan berapa banyak orang Kristen. Apakah saudara tahu apa yang menjadi pikiran Kristus? Apa yang menjadi kesenangan Kristus? Apa yang menjadi kehendak Kristus? Kita kekristenan selama ini, saya mau katakan, saya juga ditegur. Berapa banyak orang Kristen yang tahu pikiran Kristus? Kadang-kadang saya juga ketawa geli. Ada istilah, lu gak tahu pikiran gua sih. Lu gak tahu soal gua lu. Lu gak tahu masalah gua katanya. Kadang-kadang kita jadi egosentris karena persoalan hidup kita. Persoalan ini adalah persoalan yang kecil.
Kalau kita bersama Yesus, Immanuel, dan kita berjalan bersama Yesus, apapun persoalan kita, apapun masalah hidup kita, Tuhan beserta kita, katakan amin. Dan kita tahu pikiran Kristus, dan kita akan diberikan solusi kehidupan. Ada jawaban kehidupan. Persoalannya berapa banyak orang Kristen tahu jawaban kehidupannya. Sebetulnya kehidupan itu bukan misteri. Bagi saya kehidupan itu bukan misteri sebetulnya. Karena semua sudah Tuhan sediakan fasilitas. Semua sudah Tuhan berikan. Dari mulai awal penciptaan kejadian 1. Tuhan sudah berikan semua fasilitas. Termasuk daya nalar kita. Tuhan berikan daya nalar ini. Dalam filsafat ilmu. Bahwa daya nalar ini diciptakan. Otak kita begitu besar. Coba Anda lihat bagaimana Apollo bisa naik ke bulan. Pesawat bisa naik. Pesawat Boeing, Airbus. Itu ciptaan manusia karena ada otak. Ada daya nalar yang dipakai. Apalagi kalau kita bersama Yesus. Mengetahui pikiran Kristus. Lebih daripada ciptaan manusia bikin Apollo. Ataupun bikin Airbus atau Garuda. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kemampuan yang Tuhan berikan. Ini fasilitas saudara. Jangan katakan kita beriman tetapi kita nggak pakai hikmat. Kadang-kadang orang Kristen konyol. Saya katakan konyol. Kenapa? Oh, kekristenan hanya percaya begitu saja. Tidak. Kita beriman juga mempunyai hikmat. Karena tanpa hikmat, iman itu tidak bisa berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Waktu kita berbuat, kita harus punya daya nalar. Kenapa Tuhan berikan daya nalar? Kenapa Tuhan berikan otak? Itu kan kesempurnaan Tuhan. Memampukan Tuhan. Dan Tuhan berikan kita nefes. Kejadian 2 ayat 7. Pada saat Tuhan hembuskan nafas itu. Dijadikan kita makhluk yang berbudaya. Budaya itu berakal. Berkarya. Berkasa. Itu maksudnya. Nah ini dengan kekuatan bukan sekedar iman. Ya kalau lihat bagaimana Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dia mengusahakan Taman Eden. Apakah cuma pakai iman? Tidak. Tetapi dengan karsa. Tapi dengan karya. Tuhan katakan juga Kejadian 1 ayat 26. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar Allah. Artinya apa? Semua sifat-sifat Allah. Karakter Allah. Kemampuan Allah. Tuhan sudah berikan. Itu fasilitas yang paling utama. Hakikat penciptaan manusia. Dan itu yang kedua Tuhan katakan berkuasalah. Menaklukkan bumi. Jadi kalau masalah hidup saudara pribadi, saudara nggak bisa saudara taklukkan. Bagaimana kita bisa menaklukkan bumi? Amin. Pada Tuhan katakan, pada saat nanti kita di pengadilan Kristus, apa kau sudah taklukkan bumi? Belum Tuhan. Masalah saya begitu banyak. Hutang saya banyak. Persoalan rumah tangga saya ruwet. Kehidupan saya susah. Loh, Tuhan bilang, padahal aku ciptakan kamu dengan kesempurnaan. Coba Anda baca Kejadian 1. Di ayat terakhir dikatakan, semua ciptaan Tuhan baik adanya dan sempurna. Katakan amin. Tidak ada yang tidak sempurna Tuhan ciptakan. Amin. Jadi iman tidak berdiri sendiri, tetapi kita juga dengan daya nalar atau hikmat yang Tuhan berikan. Katakan amin. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Para rasul memiliki pikiran Kristus. Kalau tanpa pikiran Kristus, saya mau katakan, Injil tidak sampai hari ini. Mereka memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena mereka punya hikmat Tuhan. Katakan amin.
Ini yang penting dalam kehidupan supaya kita tidak love is blind. Bukalah mata pikiran kita. Berapa banyak orang Kristen mau buka mata dan pikirannya? Mari. Jangan terfokus hanya berkat materi. Ini banyak pengajaran yang sesat di zaman akhir ini. Saya katakan banyak pengajaran sesat di zaman akhir ini. Orang hanya berfokus kepada berkat. Pada firman Tuhan jelas, bagi orang yang setia dan taat akan perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati. Amin. Itu janji Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita. Coba lihat kehidupan Abraham. Ya, berjalan tanpa kompas. Dia tidak tahu kemana. Yang penting Tuhan menyertai. Dia bersama Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan. Sekalipun dia dalam ancaman, termasuk Sarah istrinya. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Dan sampai pada akhirnya dia memperoleh Ishak. Dia memperoleh tanah perjanjian itu. Dan hidup di dalam perjanjian. Dan bayangkan, sampai hari ini, coba lihat janji Tuhan. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu ada sampai sekarang hari ini masih hidup, yaitu bangsa Israel. Itulah janji Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kalau kita betul-betul mengetahui tujuan hidupnya Tuhan kepada kita. Nah, bukan tujuan hidup saya kepada Tuhan, terbalik. Bagaimana tujuan hidup Tuhan? Itu ada dalam diri kita, itu yang penting. Bukan tujuan hidup gue. Itu namanya egosentris. Maunya gue begini, mau jadi bilioner. Hidup gue mau jadi Bill Gates. Hidup saya seperti Warren Buffett. Anda tahu Warren Buffett? Orang terkaya. Dia memiliki emas dan saham terbesar di Amerika. Dia rugi berapa ratus triliun. Satu malam dia habis 107 triliun. Itu Warren Buffett. Dan orang berpikir aku ingin seperti George Soros. Tapi berapa kerugian George Soros yang Anda nggak tahu. Saya mau katakan dalam waktu kurun mulai Desember 2019 dan sekarang 2020, kita sudah bulan September. Banyak kerugian-kerugian, termasuk Warren Buffett, George Soros. Berapa kerugian mereka? Apakah kita mau seperti itu? Betul? Mari, bukan tujuan kita kepada Tuhan, tapi tujuan Tuhan sama kita. Itu yang kita harus ubah pola pikir kita. Amin. Sehingga kita tahu pikiran Kristus apa sih yang Tuhan inginkan. Nah, tapi saya mau bukan bahas itu. Tetapi bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Kalau Anda pengen tahu pikiran Kristus, inilah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian tahu apa yang menjadi pikiran Kristus yang ada dalam hidup kita. Jangan tanya apa saja Pak Pendeta pikiran Kristus. Woi, begitu banyak. Kalau Anda baca Alkitab ini secara komprehensif dan dimengerti, jangan hanya baca seperti komik dan tidak tahu isinya. Amin. Kita mengerti. Jadi sehingga kita tahu apa tujuan Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata-kata. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak lebih dari apa yang sudah ada di dalam Alkitab kita. Katakan amin. Dia tidak lari dari kodratnya. Makanya saya tidak suka dengan nubuatan-nubuatan palsu. Kalau nubuatan palsu tidak sesuai dengan pikiran Kristus, apa yang tertulis dalam Alkitab, saya katakan itu sesat. Katakan amin. Harus sesuai dengan Alkitab. Ya, saya agak sedikit menyimpang. Teman saya dari Amerika bertanya, bagaimana menurut Pendeta Johan Pasaribu? Pastor, tentang banyak orang di Amerika mengatakan ini sudah akhir zaman. Dan orang banyak menakutkan dengan pandemi COVID-19. Dihubungkan dengan 666 Antikris. Nah, ini sudah menyesatkan. Ini sudah menyesatkan.
Padahal kalau kita baca kitab Wahyu, nah saya ulang lagi, kalau kita baca kitab Wahyu dan mengerti eskatologi, kita ini tidak akan, ya saya katakan tidak akan, saya jamin, bagi orang-orang kudusnya Tuhan, saya ulang lagi, bagi orang kudusnya Tuhan, kita tidak mengalami tribulasi. Amin. Dan kalau kedatangan Tuhan nanti di bumi, itu masih lama. Kalau menurut saya masih lama. Kenapa? Tuhan akan datang dulu di awal. Kedatangan kedua itu adalah di angkasa, di awan-awan kemuliaannya Tuhan. Sebelum dia datang menginjakkan bumi, dia akan datang yang kedua kalinya nanti, yang disebut parusia. Itu di angkasa, di awan-awan kemuliaan. Sebelum adanya akhir zaman nanti, akhir zaman. Kalau sekarang zaman akhir. Sebelum akhir zaman, itu gereja. Ini maksud gereja adalah orang kudusnya Tuhan. Itu akan diangkat terlebih dahulu. Dan kita tidak mengalami penderitaan yang besar. Atau masa 3,5 masa atau 7 tahun. Masa penderitaan yang besar. Katakan amin. Dan itu akan dimulai dengan bunyinya sangkakala. Ya, bunyinya sangkakala. Dan malaikat-malaikat Tuhan di awan-awan kemuliaan itu akan kita lihat dengan mata telanjang di Wahyu pasal 7. Dengan mata telanjang kita melihat kedatangan Tuhan di awan-awan kemuliaannya. Nah ini belum ada Tuhan datang di awan-awan kemuliaan. Belum ada bunyi sangkakala. Belum ada pengangkatan gereja. Loh kok berani mengatakan ini akhir zaman? Belum lah, ini masih zaman akhir. Tapi kita sudah menuju ke situ, katakan amin. Kita sudah menuju itu, destination-nya itu sudah jelas. Arahnya sudah jelas. Karena saya mau katakan, Tuhan itu punya kodrat. Tuhan tidak lari daripada apa yang sudah dia kodratkan, apa yang sudah dia firmankan, amin. Semua kehidupan Tuhan itu secara sistematis, tidak sembarangan. Saya katakan Tuhan tidak loncat-loncat dan semena-menanya. Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan belum di awan-awan kemuliaan, belum ada malaikat, dan kita belum melihat dengan mata telanjang, dan belum ada sangkakala, dan kita belum diangkat, nah, itu yang kita persiapkan. Kita tahu menuju ke situ. Amin. Amin. Kalau Anda ingin belajar itu, saya sudah siapkan bahan. Di katekisasi untuk anak-anak remaja saya sudah siapkan bahan sampai habis. Sampai dia paham betul, dia mengerti betul tentang kitab Wahyu. Karena banyak orang tidak mengerti isi kitab Wahyu, termasuk banyak hamba Tuhan. Saya katakan termasuk hamba Tuhan. Karena di medsos terlampau banyak orang yang menakut-nakutkan. Persoalannya bukan menakut-nakutkan. Bagaimana jemaat itu berjaga-jaga. Itu yang jauh lebih penting daripada ditakut-takutkan. Amin. Jemaat gak perlu ditakut-takutkan. Kalau Tuhan mau datang, datang saja. Kita suka cita kok. Bagi orang yang di dalam Tuhan, itu suka cita kedatangan Tuhan. Amin. Dan kalau saya secara pribadi, sampai tadi malam, Tuhan kapan kau datang Tuhan? Aku tidak tahan lagi hidup di bumi. Kalau orang tahu firman Tuhan, kehidupan di surga jauh lebih enak, lebih indah daripada kehidupan kita di bumi. Katakan amin. Ya. You punya limousine, you punya properti mewah, super mewah sekalipun, itu tidak ada artinya di surga. Jauh lebih indah di surga itu. Katakan amin. Di surga itu nggak ada pandemi COVID-19. Amin. Nggak ada sakit penyakit kanker lagi. Nggak ada debt collector. Tahu debt collector? Tukang tagih hutang. Enak di surga, saudara. Tapi kapan? Makanya saya bangga kalau saya dipanggil Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, katakan baik ya. Amin. Kita harus berjuang dulu. Sebelum kita mati atau diangkat Tuhan, kita harus berjuang. Amin. Perjuangan iman. Nah, persoalannya kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita, persoalannya tadi kan dari awal, bagaimana memiliki pikiran Kristus.
Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi membacakan ayat ini supaya saudara tidak mengantuk. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini psikologisnya ada. Kalau saudara baca Alkitab dengan berdiri itu akan pasti diingat. Kalau Anda duduk itu sambil ngantuk dan Anda gak ingat. Supaya ini ingat seumur hidup. 1, 2, iya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Silakan duduk. Persoalannya ini pun saya katakan sebelum saya lanjutkan ayat 9. Ini pun diplesetkan oleh hamba Tuhan. Saya katakan diplesetkan hamba Tuhan. Bayangkan ini diperkosa ayat ini. Ini diperkosa ayat ini. Saya dengan tegas sebagai hamba Tuhan, pendeta Johan Pasaribu mengatakan ini banyak diperkosa. Kenapa saya katakan? Padahal apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa itu? Yaitu hikmat Tuhan. Sekali lagi katakan, hikmat Tuhan. Bagaimana kita mau bisa dan memiliki pikiran Kristus dan kita mengenal Tuhan? Love is not blind untuk bisa mengenal Tuhan dan mengetahui pikiran Kristus. Saya katakan, kita harus tahu hikmat Tuhan. Amin. Amin. Itulah saya jawab kepada para pendeta, hamba Tuhan, majelis. Bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak dosen? Sebagai kita orang Kristen yang otak kita hanya segede bakpao. Maaf saya bilang. Otakmu segede bakpao pun bisa menciptakan nuklir. Coba lihat Einstein itu. E sama dengan MC kuadrat. Itu bisa jadi bom hidrogen. Luar biasa. Jadi bom atom. Saya bilang Hiroshima bisa hancur. Hanya E sama dengan MC kuadrat. Itu otaknya Einstein hanya segede bakpao. Jadi jangan remehkan otak kita yang segede bakpao. Jadi kalau kita, daya nalar kita dihinggapi, dicerahkan, illumination katanya, oleh hikmat Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata. Coba lihat, apa yang tidak pernah dilihat mata. Coba MC kuadrat. Apakah Einstein pernah lihat itu? Belum. Apa yang menciptakan neon ini dan pesawat terbang dan Apollo itu pernah lihat? Belum. Apa yang tidak pernah didengar? Apakah mereka sudah pernah dengar adanya pesawat? Belum. Amin. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati? Apakah mereka pernah timbul dalam hati? Belum. Tapi Tuhan sediakan, yaitu hikmat Tuhan. Ini daya nalar itu juga penting. Orang Kristen jangan cuma beriman pakai hati, tapi juga pakai iman. Amin. Pakai hikmat. Amin. Dan hikmat itu penting. Jadi Tuhan sediakan hikmat itu. Amin. Ayo kita lanjut ayat 10. Coba lihat. Mari kita baca bersama-sama. Tapi saudara duduk saja. 1, 2 ya. Ulang lagi 1, 2 ya. Oleh apa? Allah menyatakannya oleh apa? Jadi hikmat itu dinyatakan oleh apa? Roh. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Jadi yang menyatakannya apa? Roh Kudus. Roh Allah. Itu dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang betul mengasihi Tuhan. Yang ingin tahu pikiran Kristus. Katakan amin. Kita nggak kalah dengan Albert Einstein kalau kita punya pikiran Kristus. Katakan amin. Kita tidak kalah dengan James Watt kalau kita punya pikiran Kristus. Amin.
Kita tidak kalah dengan Marie Curie. Siapa lagi? Thomas Alva Edison. Siapa lagi? Dengan Columbus. Siapa lagi? Banyak orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Kalau kita betul-betul dikatakan memiliki rohnya Tuhan. Amin. Lanjut. Sebab roh, 1-2 iya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, itu yang penting. Kalau kita punya roh Tuhan, kita diberikan hikmat Tuhan, dia akan menyelidiki segala sesuatu. Kekristenan harus punya penyelidikan. Jangan bangga dengan gelar doktor teologi, Bu. Makanya sampai hari ini saya meneliti. Nggak pernah puas saya. Banyak hal yang masih banyak yang perlu kita teliti. Amin. Bahkan hal-hal yang dikatakan 1-2 ya. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah ini. Bagi orang yang tidak punya hikmat, itu misteri. Tetapi bagi orang yang haus lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat berapa tuh? Tolong baca salah satu. Coba baca, Matius 5 ayat 6. Apa dia katakan? Yang keras, jangan ngomong kumur-kumur. Keras. Keras berdiri. Suaranya keras, lantang. Yang berbahagia orang yang haus dan lapar, kenapa mereka akan dipuaskan. Yes. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Akan apa? Nasi goreng. Dengan apa? Spaghetti. Dengan apa? Lapar apa? Mie ayam. Apa lagi? Tuhan katakan lapar akan kebenaran. Yaitu firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Itulah sikap orang. Jujur sampai hari ini saya terus bedah buku. Bedah firman. Penelitian terus ada. Dulu jujur saya bersaksi. Waktu saya sampai MA pun, S2, Master of Arts, Misiologi. Saya jujur, sekalipun saya sudah diwisuda, ini supaya didengar anak-anak mahasiswa. Saya sudah S2 dulu, Master of Arts daripada misiologi. Saya tidak mengerti itu kitab Wahyu. Makanya saya nggak puas, saya lanjutkan lagi MTH saya. Itu baru terkuat sedikit. Terkuat, itu pun terkuat. Dan saya tidak puas. Karena yang diajarkan adalah garis-garis besar. Tapi cerita yang sesungguhnya saya juga belum dapat. Itu sudah MTH. Karena versi ini berbeda. Antara orang kelompok doktrin A, doktrin B, doktrin C, doktrin D berbeda-beda. Mana yang benar dari 4 doktrin ini? Ini kenyataan. Saya cerita apa adanya supaya saudara harus belajar menyelidiki. Dan pada akhirnya dosen saya, rektor saya bilang begini. Anakku Johan, kau tidak boleh percaya dengan buku. Buku itu hanya wacana. Sebagai wawasanmu untuk menjadi wacana. Ingat, kata dosen saya. Rektor saya bilang, itu menjadi wawasan dan menjadi wacana. Bukan hanya wawasan, tapi jadi wacana. Berpikir. Dari 4 doktrin itu kau pilih yang sesuai dengan Alkitab. Dan pada akhirnya, saya katakan, pada saya selesai kuliah MTH saya, dosen itu cuma tersenyum. Saya yang sudah almarhum, di mana disertasi saya belum sempat saya berikan
kepada dia sudah pergi dipanggil Tuhan. Dia bilang, saya ingin tahu apa yang jadi buah pikiran Tuhan dalam dirimu. Dia bilang begitu. Dan pada akhirnya saya memilih, bukan menurut doktrin gereja tentang air zaman, tapi saya melihat secara sistematik. Saya ulang lagi, berdasarkan sistematik apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan menurut doktrin gereja, bukan menurut para teolog gereja, tetapi saya mengerti eskatologi kitab Wahyu itu menurut Alkitab dan Roh Tuhan yang memberikan kepada saya, karena saya haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Sehingga saya bisa mengajar tentang eskatologi. Ya, saya katakan banyak hamba Tuhan yang sesat hari ini, nggak ngerti, main asal ngomong menurut doktrin gerejanya. Saya bilang nggak bisa begitu. Kita harus melihat back to Bible. Amin. Begitu juga. Saya sedikit. Waktu itu dosen saya bilang begini, apa yang menjadi gundah gulanamu? Begini Pak dosen, ini waktu S2 ya. Saya bilang begini, yang menjadi gundah gulana saya, bagaimana saya bisa menginjili orang-orang non-Kristen, non-percaya, menjelaskan Allah Tritunggal itu. Dosen saya dengan senyumnya almarhum, dia bilang begini, banyaklah kau baca buku, tapi jangan lupa, lihatlah Alkitab yang terakhir itu yang menjawab. Saya banyak baca buku. Ya, salah satu toko buku terbesar di Jakarta Pusat, saya baca itu. Tidak puas. Akhirnya saya kembali kepada Alkitab. Saudara tahu dari tahun 2006 saya selidiki. Setelah saya lulus, saya selidiki. Dari tahun 2000. Saya menyelidiki Allah Tritunggal. Karena konsep segitiga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ternyata di Alkitab nggak ada. Di Alkitab cuma dibilang Bapa, Allah, Yesus dan Roh. Tapi di mana letak keesaannya? Di mana tetap sehakikatnya? Karena konsili pertama Nisea, ya, konsili Okumenes, hanya dikatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Saya nggak puas itu. Di mana sehakikat dengan Bapanya? Dan orang mengatakan Yesus itu Tuhan, di mana letak ketuhanannya? Saya harus tahu pikiran Kristus. Katakan amin. Saya haus lapar kebenaran. Matius 5 ayat 6. Dan dikatakan tadi 1 Korintus 2 ayat 10. Saya mulai menyelidiki apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Sehingga waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun saya selidiki. Walaupun pada akhirnya kesimpulannya saya mengenal dia, Allah Tritunggal, dalam keesaannya, dalam sehakikatnya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Akhirnya saya tahu. Walaupun pada akhirnya waktu saya memberikan semacam seminar dalam rangka saya mengambil dapat gelar anugerah, ya, anugerah setelah saya S3 untuk S4. Walaupun hanya 1,5 jam. Wah, enak banget ya. Yang dengar itu sudah dalam hati saya. Kamu udah enak dengar. Hasilnya 1,5 jam sudah enak. Tapi saya nyelidikinya bertahun-tahun. Bukan hanya sekedar kata orang atau dari buku, tapi dari Alkitab. Dan saya menemukan hakikatnya Yesus Roh Kudus dengan Bapa di surga dan dia memang satu. Nah, itu salah satu. Dan saya akan buat nanti videonya. Walaupun saya sudah buat video yang kemarin, tapi itu untuk kalangan terbatas, bukan untuk bahan perdebatan. Tapi saya akan buat video khusus umum nanti. Walaupun untuk itu, sebelum sampai video khusus itu, saya buat akan seminar-seminar. Karena ada beberapa instansi yang meminta, lembaga yang meminta saya untuk membuat seminar.
Nah, saya mau buat seminar dan akhirnya nanti ada semakin sempurna, baru nanti akan menjadi suatu buku. Nah, kalau sudah jadi buku baru di video kan. Saya mau jadi buku dulu. Karena penyelidikan itu bukan gampang. Amin. Nah, kembali firman Tuhan. Ya, ayat 10 saya senang ini. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Jadi bagaimana saudara? Coba ayat 13. Mari kita baca sama 1-2 ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh apa? Oleh roh. Jadi kita mempunyai hikmat yang dari roh, bukan hikmat manusia. Itu yang diajarkan dosen saya. Amin. Tapi bagaimana Pak? Ya ini persoalan lagi. Tapi gimana Pak? Yang saya tambahkan, bagaimana Pak? Saya udah baca Alkitab bolak-balik nggak ngerti-ngerti Pak. Ini 90% orang Kristen banyak begitu. Udah baca Alkitab nggak ngerti-ngerti, akhirnya karena nggak ngerti akhirnya dia frustasi. Udah gue nggak ngerti baca Alkitab, gue denger hanya khotbah aja deh. Gue mau terima mateng aja. Nggak bisa begitu. Kekristenan bukan begitu. Rema itu langsung waktu kita baca. Bukannya dengar khotbah. Kalau pendetanya nggak ngerti, kalau pendetanya asal ngomong gimana? Ya, saya menyiapkan khotbah ini bukan main-main lah saudara. Ini perjuangan. Menyampaikan khotbah itu perjuangan. Ini bukan dari sinode. Ini bukan dari gereja, tetapi dari itu Tuhan. Amin. Kita gereja kita bukan agenda dari sinode, tapi agenda daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang tertulis dalam Alkitab, itu yang kita bongkar, itu yang kita selidiki, itu yang kita harus tahu. Katakan amin. Mari kita lihat supaya kita enggak tidak tumpul. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 14. No comment. 2 Korintus 3 ayat 14. Ya, sampai 18. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tapi kita akan cut per cut, ayat per ayat. Mari kita baca dari ayat 14. 1, 2, iya. Pikiran mereka menjadi apa? Tumpul. Bukan tompul ya, tumpul. Tetapi pikiran mereka telah menjadi apa? Tumpul. Terus? Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya siapa? Kristus saja dapat menyingkapkan. Lihat. Artinya gimana? Kita minta Kristus yang menyingkapkannya. Amin. Bukan kekuatan pikiranmu. Bukan IQ-mu. Orang bodoh pun kalau Tuhan singkapkan bisa nggak? Yes. Karena menurut saya nggak ada orang bodoh. Maaf ya. Saya dengan tegas tidak ada orang bodoh di dunia. Menurut filsafat ilmu tidak ada orang dunia ini bodoh. yang ada nalar. Karena IQ yang Tuhan berikan, daya nalar seseorang itu lebih tinggi daripada monyet. Amin. Amin. Jadi kalau orang yang mengatakan bodoh berarti dia sama dengan monyet. IQ seseorang manusia itu paling rendah 90, monyet itu 70. Amin. Dan tidak ada orang manusia IQ-nya 70. Sekalipun orang itu masuk sekolah luar biasa, saya katakan sekalipun dia sekolah luar biasa, dia lebih dari angka 70. Tidak ada orang manusia bodoh, nggak ada. Cuma dia lebih lambat, iya. Nggak ada yang bodoh, ingat itu. Dia lebih lambat. Manusia paling lambat itu IQ-nya 90, ingat dicatat. Berarti dia lebih tinggi daripada monyet. Jadi kalau dikatakan di sini hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, betul. Untuk mengerti isi firman Tuhan hanya Kristus, amin. Bukan kekuatan pikiran. Terus kita baca ayat 15. Bahkan
Ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Mau baca sampai blunder juga, nggak ngerti-ngerti. Banyak orang gitu. Makanya kitab Wahyu, kalau kita baca tanpa pengertian dari Kristus, nggak ngerti-ngerti. Kalau saya kitab Wahyu, bukan soal ngerti lagi. Saya sudah alami seperti Nabi Yohanes di Pulau Patmos. Saya merasakan itu, baca itu sampai merasakan. Itulah kalau kita minta pikiran Kristus, katakan amin. Kita merasakan bagaimana kejadian itu di masa depan. Bagaimana kehebatan nanti di masa depan. Begitu dahsyatnya. Ya. Sebelum nanti ada antikris, itu nanti kerajaan surga senyap dalam beberapa saat. Hening dalam beberapa saat. Menunggu Tuhan membuka gulungan kita. Itu hening sebelum Tuhan buka gulungan kita. Hening sesaat kerajaan surga. Itu udah saya bayangkan keheningan itu. Dan semua orang ingin mendengarkan ketakutan. Ya bagi orang yang gak percaya ketakutan. Bagi orang kafir ketakutan. Orang yang murtad ketakutan. Tapi bagi kita orang-orang kudus gak ketakutan, katakan amin. Enggak semua orang bisa mengerti isi kitab Wahyu. Semua jelaskan. Amin. Ayat 16. Ini jawabannya. Jawabannya supaya kita mengetahui pikiran Kristus dan menerima hikmat Tuhan. Apa jawabannya ayat 16? Tetapi apabila hati seseorang, maka selubung itu diambil daripadanya. Diambil daripadanya. Jika seorang itu berbalik kepada Tuhan. Jadi fokus kita kepada teosentris. Kalau Anda masih egosentris, maaf sekali lagi. Rasain ngomong ini. Lu masih mikirin kekayaan. Masih mikir harkat sosialmu. Bagaimana kau bisa fokus kepada Tuhan? Amin. Seperti tadi katakan, tinggalkan seluruh atributmu. Kau darah biru kek. Banyak orang bangga dengan darah biru kan? Gelar bangsawanmu kek. Gelar apapun mu, atributmu kek. Kalau kita kepada Tuhan itu lepaskan. Amin. Bagaimana supaya kita berbalik kepada Tuhan? Selubung itu diambil. Kita harus lepaskan segala atribut kita. Amin. Kalau berbalik kepada Tuhan berarti kita fokus kepada Tuhan. Amin. Kalau kita fokus kepada Tuhan, ingat, kerendahan diri, bukan kerendahan hati saja. Merendahkan diri. Ya, orang lupa hanya rendah hati dipersoalkan hanya rendah hati. Saya bilang bukannya rendah hati, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Karena orang dunia juga bisa berpura-pura dengan rendah hati. Tapi banyak orang yang rendah hati di atas gunung, betul kan? Banyak orang berpura-pura dengan kerendahan hati di atas gunung kesombongannya sebetulnya. Banyak itu. Nah, saya katakan kita bukan model manusia di dunia. Kita datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Rendahkan dirimu, katakan amin. Ya, ayat 17. Apa dikatakan? Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau pikiran kita ingin dapat hikmat Tuhan, syaratnya harus punya apa? Punya roh. Roh siapa? Allah. Roh Allah. Roh Tuhan. Di sini kata-kata roh Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau orang tidak punya roh, itu nggak adalah pikiran lagi untuk najis. Kalau sudah ada roh Allah, ada kemerdekaan, tidak ada lagi kedagingan, hawa nafsu. Pengen punya jabatan. Di dalam gereja ingin jadi ketua sinode. Nggak ada lagi. Mau jadi punya jabatan tinggi, nggak ada lagi. Mau pertahankan ini jabatan, nggak ada lagi. Kalau
Kalau orang sudah merdeka, lu mau dikirim ke desa, mau dikirim ke gunung. Kalau Tuhan bilang ke sana kok. Itu jalannya Tuhan. Amin. Seperti saya dulu. Saya nggak nyangka dulu saya jadi penginjil. Saya nggak nyangka, nggak pernah terpikir. Saya masuk sekolah teologi itu tidak pernah terpikir jadi penginjil. Biar anak-anak mahasiswa dengar. Saya pergi ke kampung-kampung. Ke pedesaan yang nggak ada listrik. Masuk ke sungai, mandi air sungai kotor. Seminggu saya pakai salep, jujur aja. Karena saya mandi, apalagi BAB, gosok gigi, apalagi keramas di situ. Coba bayangkan. Dan saya baru tahu kalau sungai itu ada buayanya. Baru tahu kalau di sungai itu ada buayanya. Coba. Di hari terakhir, cobalah. Di hari terakhir saya lihat buaya begini. Gila, ada ampun Tuhan. Berarti saya selama ini disertai Tuhan. Bayangkan. Ada pernah saya malam-malam nggak tahan, saya BAB di sini pakai lampu. Saya nggak tahu kalau di belakang itu ada buaya. Coba. Itulah penjagaan Tuhan. Amin. Dan saya tidur di atas papan. Rumah itu rumah papan. Dan itu pasang obat nyamuk di mana-mana kiri kanan. Dan kalau bangun pagi semua hitam di sini. Dan saudara tahu di bawah itu kandang babi. Saya baru tahu. Kalau malam mau tidur itu, apa yang saya pikir? Saya pikir roh jahat. Ternyata babi. Dan uapnya itu, aduh, nggak nyangka. Tapi karena ada roh Allah, ada kemerdekaan. Coba Anda bayangkan yang biasanya tidur kalau di hotel dulu waktu saya kerja di mana nih? Waktu saya masih bekerja di pemerintahan dulu, di lembaga tinggi negara. Saya fasilitas hotel itu VIP, saudara. Minimal paling jelek kalau ke hotel di daerah itu nggak ada VIP kelas 1 minimal. Pokoknya yang paling bagus lah. Tempat tidur yang empuk semua. Tiba-tiba jadi penginjil, maaf. Tidur di atas papan, di bawahnya kandang babi. Dan mandinya dan BAB cuci. Ada semuanya di situ. Di sungai yang ternyata ada buayanya. Coba. Aduh, Tuhan. Tapi saya suka cita, saudara. Nggak ngeluh tuh. Nggak bilang, oh Tuhan, kenapa hidup saya begini, hancur-hancuran. Nggak begitu. Tetap saya terima kasih. Kalau saya jujur, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan penginjilan yang benar. Ini baru penginjilan yang benar. Bukan penginjilan dari gedung gereja ke gedung gereja. Enggak. Kalau penginjilan itu kepada orang non percaya, kepada non Kristen saya injil. Mereka tuh masih menyembah pohon. Masih menyembah tengkorak nenek moyangnya. Enggak tahu siapa Yesus. Dan enggak ada gereja. Itu yang saya injili. Dan pada hari terakhir itu kita bakar semua alat-alat barang-barang tumpas. Berhalanya mereka. Dan mereka menyerahkan itu tengkorak nenek moyang. Itu bakar. Nah kalau kita sudah merdeka, kita tidak pernah mengeluh. Amin. Amin. Aduh gimana nih? Nggak ada begitu. Kalau kita menangis sama Tuhan aja, amin. Kalau nangis sama tembok, emang orang sama aja nangis sama tembok. Katakan begitu. Betul gak? Kalau orang dengar kita nangis, kasihan deh lo. Lo punya persoalan, emang kok bisa tolong gue juga susah? Betul gak? Siapa mau nolong kita? Kecuali juru selamat. Amin. Kalau kita bicara, Pak, saya punya kesusahan begini. Kayak gereja kita ini kemarin. Nah, gini. Orang bilang, kasihan Bapak Pendeta Johan Pasaribu ya. 4 AC-nya gereja hilang. Oh, kasihan deh. Iya enggak? Betul enggak? Lanjut. Nah, ayat 18 ini yang penting. Bagaimana nih yang terakhir? Sudah jam 1 jam saya khotbah. 1, 2, ya. Tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi bagaimana kita mendapatkan pikiran Kristus? Kalau ada kemuliaan Tuhan.
Amin. Kembali ke hakikat penciptaan manusia. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia serupa segambar Allah. Dan Tuhan memberikan kemuliaan. Kembali kepada hakikat penciptaan manusia. Kalau kita ingin mendapatkan pikiran Kristus, harus ada kemuliaan Tuhan. Dikatakan ayat 18 ini paling saya senang. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari mana? Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Serupa dengan gambarnya. Jadi kembali kepada hakikat penciptaan manusia. Makanya saya katakan Tuhan sudah sediakan itu dari awal. Tuhan sudah sediakan. Gak ada manusia bodoh. Yang ada manusia malas, manusia lambat. Tidak ada manusia bodoh. Tapi kenapa banyak orang bodoh di dunia ini? Karena dia lambat dan malas. Oleh karenanya, di akhir firman Tuhan saya ambil kesimpulan, kekristenan bukanlah cinta buta. Kita mengenal Tuhan secara utuh, amin. Secara komprehensif. Bagaimana Pak Pendeta? Kita harus punya hikmat Tuhan. Karena hikmat itu untuk menyelidiki segala sesuatu. Apa yang ada dalam Tuhan. Dan kita berjalan bersama Tuhan. Bukan kita mau berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama Tuhan. Makanya Allah menyertai kita. Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita nggak berjalan bersama Tuhan, ya lu jalan sendiri lu. Betul nggak? Nah, yang berikutnya, bagaimana supaya kita mengerti firman Tuhan? Karena pikiran Kristus ada di mana? Firman Tuhan. Nah, banyak orang nggak ngerti pikiran Kristus. Bagaimana untuk dapat pikiran Kristus? Melalui firman Tuhan. Bagaimana mengerti firman Tuhan? Ini mata hati kita, pikiran kita harus dibuka. Karena kita pakai topeng. Kita masih pakai topeng. Mari kita buka topeng kita. Amin. Kita buka topeng. Dengan apa? Roh Kudus. Bebaskan dirimu. Lepaskan atributmu. Bukan hanya rendah hati di atas kesombongan. Tapi rendah diri. Merendahkan diri maksudnya. Bukan orang rendah diri. Merendahkan diri. Di hadapan Tuhan. Terus. Dan kita akan diubahkan menjadi serupa dengan ada pertanyaan kemarin, Pak Pendeta, kalau begitu kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Yes, kita harus serupa. Jadi kita kekristenan bukan hanya sekedar follower. Ya, banyak orang berpikir kalau Kristen itu follower. Tidak cukup follower. Kita harus serupa dengan Kristus. Dalam kemuliaan semakin besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana kami mendapatkan pikiran Kristus. Tuhan sudah jelaskan melalui hikmat Tuhan. Bagaimana kami mendapat hikmat Tuhan? Melalui roh Tuhan. Bagaimana supaya kami mengerti pikiran Kristus? Pikiran kami dibukakan. Kami melepaskan topeng kami. Dengan merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memerdekakan kami, melepaskan atribut kami. Dan kami berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan juga mengubah kami. Membuat kami serupa segambar Allah. Dan kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.